dalam keadaan menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita beri temanya dusta yang beranak dusta. Jadi batu toko memiliki anak beranak pinak. Kita jemput sedikit apa yang pernah kita sampaikan di waktu sebelumnya, 1 tahun yang lalu. Kalau tidak suruh terakhir 2020 berapa? Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf yang 10, mereka sangat membenci Yusuf yang disebabkan berbedanya kasih sayang Yakub kepada mereka dan kepada Yusuf. Sebelum itu kan sudah saya sampaikan, orang tua jangan sekali-kali membeda-bedakan kasih sayang kepada anak. Akan berdampak kepada anak dan akan berdampak kepada orang tua. Sebenarnya kisah ini mengajarkan kita tentang ini. Nah, oleh karena itu, sifat iri dengki saudara-saudara Yusuf ini, melihat sikap ayah yang begitu dekat dan sayang kepada Yusuf, maka bermuara kepada tindakan kejahatan. Maka lihatlah Bapak Ibu, bila mana seseorang memiliki sifat iri dan dengki, biasanya memunculkan sifat tidak baik. Apakah itu dendam, sakit hati, bahkan sekurang-kurangnya tak apa saya menyangkau. Inilah yang dimiliki saudara-saudara Yusuf. Maka dari itu apa perencanaan mereka? Muncullah sifat niat buruk mereka terhadap saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Apa rencana mereka Bapak Ibu? Karena ayah terlalu sayang kepada Yusuf, maka Yusuflah yang harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya ayah sayang kepada kita. Itu rencana mereka. Maka yang beratnya persoalannya adalah bagaimana cara membawa Yusuf keluar dari rumah. Sementara Yusuf tidak pernah keluar rumah, tidak suka bermain, tidak suka makan. Jadi memang Bapak Ibu kalau dibaca di dalam tafsirnya ayat-ayat sebelumnya itu, Yusuf itu memang sudah nampak ciri-ciri kecerdasannya semenjak kecil. Di antaranya adalah kurang makan, kurang nafsu makan, kurang nafsu bermain. Itu tanda-tanda anak pintar. Tapi kalau makan ke makan itu kan ajunya harus itu tak. Kan itu lah kayak wah, makan ke makan aja untuk tak apa. Atau bermain. Anak kalau banyak bermain kepada ibu, itu
akan fokus dan punya perhatian kepada pelajaran. Perhatikan, kasih saja HP. Dia ada pengananya belajar. Sehingga upaya semua yang kita bawa kekiniannya seperti itulah diulang. Karena itu maka muncullah niat mereka ini bagaimana membohongi ayah. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bohong yang beranak pinak memunculkan kebohongan berikutnya. Datanglah mereka bersama-samanya itu dalam kelompok yang kuat dengan nama Usbah. Usbah itu kelompok mereka ini sangat kuat. Artinya mereka 10 orang, tak mungkinlah ayah tak mau menzinahkan. Maka apa rencana mereka? Dengan bujuk rayunya kepada ibu, mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan membawa Yusuf untuk keluar. Yarta wa yal'am. Kami ajak dia bersenang-senang dan bermain, dan kami pasti menjaganya. Itu laporan mereka kepada Yakub. Lalu di antara kesalahan Yakub ada Bapak Ibu. Apa itu? Saat dia mengatakan kepada anaknya yang kelompok Usbah ini, kelompok yang kuat ini, dia mengatakan, aku khawatir kepergian kalian menyebabkan nanti Yusuf dimakan serigala. Padahal tak kepikirnya di anak-anaknya itu kalau serigala memakan udang. Bukankah nanti kelanjutan kisahnya dusta mereka itu tak masuk itu? Ketika zaman datang pulang, Bapak Ibu melapor kepada ayahnya, ya Yusuf dimakan serigala. Dari mana ide dimakan serigala aku dapat? Dari ayahnya sudah. Itu makanya kata Bapak Ibu talon song mangece kok tak perlu itu. Bisa jadi senjata. Artinya lapih-lapih mangece kok kadang-kadang ada jadi catatan di ulang. Atau di antara sini atau di luar kawal. Di antaranya ketika Yakub mengatakan, kalau kalian bawa Yusuf, saya khawatir dia dimakan serigala. Kalimat serigalanya itu zibun. Dilihat dalam kamus Bapak Ibu, zibun itu serigala yang sangat kecil, tidak mungkin memakan orang saja. Maka dengan pujuk rayunya, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayahnya kok ampuh juga, Dewi sayang anak, kan gitu. Di ayat 15 yang kita sampaikan malam ini, falamma dhahabu bihi, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Nah, sampai situ sudah aku jadikan ini Bapak Ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah, 10 saudara Yusuf Usbah tadi yang mereka berencana membunuh Yusuf ini, Bapak Ibu, 9 sepakat bunuh saja. 1 orang tidak sepakat dibunuh. Biasanya Bapak Ibu ya, biasanya ini kalau banyak pendapat itu yang disetujui atau yang satu yang tidak disetujui. Pendapat yang banyak diikuti atau nanti biasa namanya kan gitu. Tapi Bapak dan Ibu, dalam cerita Yusuf berbeda. 9 ditolak pendapatnya, 1 orang yang diterima. Yang 9 sepakat bunuh.
Satu orang, jangan, Bapak Ibu, dalam hidup ini ya tidak selalu yang banyak itu kuat. Ya, ada masanya hati nurani berbicara. Karena begini Bapak Ibu, satu orang yang berbicara dari saudara Yusuf, dia mengikuti hati nurani, mengeluarkan pendapat. Yang 9 mengikuti nafsu amarah. 9 mengusulkan bunuh saja, selesai masalah. Tapi satu orang mengatakan jangan dibunuh, kita masukkan saja di sumur. Akhirnya pendapat mana yang didengar? Yang satu orang. Apa sebab? Disitulah hati nurani berbicara. Kita ini Bapak dan Ibu sesuai nama kita An-Nas, Al-Ins, Insan. Kan manusia itu artinya. Ada 4 penamaan manusia itu dalam Al-Quran. Basyarun, An-Nas, Insan, Al-Ins. Insan, Al-Ins, An-Nas sama katanya. Nasa. Apa artinya nasa itu? Lembut. Lembut itu kalau dibawa kepada sifat, itulah yang bahasa hati. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan manusia. Sajaya manusia, sapareman manusia yang punya hati nurani. Ketika dia sudah melakukan suatu kejahatan, perhatikanlah, pasti ada penyesalan. Itu saja manusia. Pembunuh, perhatikanlah pembunuh. Kan banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Indragon membunuh Nia misalnya. Coba ketika ditanya, diwawancara oleh wartawan media, apa jawabnya? Apakah kamu menyesal membunuhnya? Menyesal. Karena hati nuraninya yang berbicara. Bapak dan Ibu, dibawa kepada kisah tadi, satu orang yang berbicara dengan hati nurani, 9 orang yang berbicara dengan hawa nafsu, maka mengalahkan yang 9 ini. Pendapat siapa yang didengar? Yang satu orang. Apa alasan Bapak dan Ibu ketika memasukkan ke sumur? Coba lihat ayatnya. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Ya. Ketika mereka sepakat untuk memasukkannya ke dasar sumur. Yang 9 sepakat mengikuti pendapat yang satu. Bapak Ibu, sesungguhnya di sini itulah yang hati nurani. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka ini punya hati nurani, mengikuti pendapat yang satu? Terlihat dari kalimat sumur. Bapak Ibu, sumur itu ada 2 bahasa Arabnya. Satu al-bi'ru, 2 al-jubbi. Apa perbedaannya? Di Mekah, Madinah, yang tadi Saudi Arabia, Bapak Ibu, sumur secara umum itu biasanya orang Arab memanggil bi'run. Satu yang paling terkenal itu Bapak dan Ibu, Bir Ali. Kenal dengar? Itu tulisannya Bi'rul Ali. Tahu Bir Ali? Apa Bir Ali? Hah? Ada yang sudah sering ke tanah suci. Awak dari Madinah, selesai ziarah di Madinah, mau perangkik ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Di mana mengambil mikatnya? Bir Ali, atau disebut Dzul Hulaifah. Itu kan
Bi'run Ali, itu tulisannya Bir Ali. Apa artinya itu sumur Ali? Itu banyak sumur, itu banyak di Madinah Bapak Ibu. Sangat banyak di Madinah itu sumur itu. Dan kenapa Allah tidak menyebut bi'run tapi lebih memilih al-jub? Apa perbedaannya? Kalau bi'run sumur secara umum, apakah itu baraya, tidak baraya, atau dalam, ya pokoknya sumur itu bi'run. Tapi kalau al-jub itu artinya sumur yang memiliki air yang bagian bawah saja. Sumur tangkap, tapi ada airnya. Bapak Ibu, kata para ulama tafsir, kenapa saudara-saudaranya lebih memilih sumur yang al-jub daripada bi'run? Tahu sebabnya kenapa? Kalau Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang ada penuh airnya atau al-bi'ru itu Bapak Ibu, otomatis sama saja membunuh Yusuf. Maka mereka carilah sumur yang al-jubbi, yang memiliki air tapi sedikit. Apa artinya? Itulah rasul ibu badun sana tadi. Sebenarnya kalau mereka itu ibu ke Yusuf, karena mereka badun sana. Tapi apalah Bapak dan Ibu, karena iri dengki tadi, maka mereka masukkanlah Yusuf ke sumur. Yang sumurnya itu di sini al-jubbi. Apa sumur al-jubbi? Sumur yang memiliki air sangat sedikit. Apa artinya? Masuk Yusuf ke dalam, Bapak dan Ibu, masih ada harapan akan hidup. Apa sebab? Karena ada air. Kita selagi air masih ada, Bapak dan Ibu, bisa bertahan hidup, bisa 2 minggu sekalipun makan tidak. Itu makanya orang kalau sasek di gunung seminggu bahkan ada 2 minggu masih ada yang bisa bertahan hidup ketika air masih ada. Tapi kalau air tak ada Bapak Ibu makanan, belum tentu manusia bertahan hidup. Gitu. Belum tentu manusia bertahan hidup. Ya, kalau air tak ada. Makanya pilihan-pilihan kalimat dalam ayat ini bukan begitu saja, ada maknanya semua. Itulah makanya ketika mereka sepakat memasukkan Yusuf ke dalam al-jubbi, Bapak Ibu, sumur yang memiliki air, otomatis Yusuf masuk ke dalam, masih ada harapan akan hidup. Kenapa? Ada sumber air di situ. Wa auhayna ilaihi latutabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepadanya, engkau pasti menceritakan ini kelak kepada saudara-saudaramu itu, dan mereka tidak menyadari. Ini akhir cerita kan nanti Bapak Ibu. Ketika saudara-saudaranya datang semuanya ke istana Yusuf, maka Yusuf mulai bercerita, akulah saudara kalian yang kalian campakkan ke sumur dulu. Kan begitu akhirnya ini. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Nah, setelah rencana mereka berhasil, apa berhasil? Mereka berhasil membawa Yusuf keluar dari rumah. Mereka berhasil membawa Yusuf ke padang pasir dan kemudian berhasil membuang ke sumur. Sekarang muncul ide berikutnya. Apa ide berikutnya? Baca itu kaya. Baca itu kaya. Tentang Yusuf sudah dibuang ke sumur. Pertama Allah menyebutkan dulu wajahu abahum isya'an yabqun.
ayat 16. Datanglah mereka kepada ayahnya Isya malam. Datanglah mereka kepada ayahnya di waktu malam sambil menangis. Nah, ini mulai bohong lagi. Bapak Ibu, pertama datang keadaan malam. Kenapa mereka memilih malam? Padahal mereka membunuh Yusuf pagi. Antara dari menjelang siang sampai malam kan tahu agak dulu. Bahkan tidak selesai memasukkan Yusuf ke semuanya pulang saja. Apa saya tahu? Karena kebohongan itu paling rawan, paling bagus dilakukan pada malam hari. Begitu benar diumumkan malam. Hasilnya itu tentu ada. Allahu a'lam. Benar tak? Jadi segala sesuatu yang diumumkan malam itu para dulu kanyur. Minyak naik. Ada malam diumumkan. Apa sebab sandiwara saudara-saudara Yusuf sengaja mereka buat pada malam hari? Dulu kan lampu kita ada. Makanya apa sifat mereka ketika pulang itu? Ia berkun dalam keadaan menangis. Kalau siang pun nampak dia yang tangis asli atau tangis palsu. Itu bakal dicari waktu malam. Ya pokok itu menangis. Akar kata dari baka. Baka itu maka pernah mendengar kalimat baka. Makkah itu Bapak dan Ibu, itu akar katanya dari situ. Baka dalam Al-Quran kan baka. Kenapa baka Makkah itu disebut baka? Itu tempat menangis. Perhatikan manusia Bapak Ibu, siapa saja manusia kalau pergi ke Makkah, terutama Masjidil Haram, tak ada nendang lagi. Percayalah, manusia masuk baru melihat Masjidil Haram, sudah mulai ada sebagian jemaah yang nangis. Ketika turun eskalator masuk ke pelataran Ka'bah, oh tambah marah menangisnya. Ketika ditanya kok menangis, ibu saya tidak Ustaz. Ada jamaah yang tak mau nangis, malah bornya Abu Ustaz menangis itu yang tak bisa. Itu aja ya. Tak bisa Pak menangis. Tak boleh buka Pak tak menangis. Tak. Kecil aku tangisilah diri apa yang tak bisa menangis. Tangisilah. Kenapa? Boleh jadi hati golah ada. Orang kalau payah menangis itu Bapak dan Ibu, itu hati kareh. Mungkin ada penyakit di situ. Penyakit kareh hati. Orang kareh hati juga menangis. Orang yang menangis itu orang yang lembut hatinya. Begitu. Maka tangis ini Bapak Ibu banyak macamnya. Ada tangis di kue-kue, ada tangis nasawananya karena banyak dosa. Tangis penyesalan namanya. Ada tangis kada lampang di kesakian. Ya. Ada jemaah nonton TV sampai menangis. Itu tangihan itu. Maka menangis ibu-ibu, ibu tiwa Ustaz. Kecil aku kurang menangis dalam TV itu dia dibayar ya. Disuruhnya menangis. Kan dibayar. Awak satu lagi. Kalau gila kecuali dah ke kampung dah yo menangis awak ayo tangisilah dirinya tak bisa menangis itu. Asal buatnya pokok tak bisa dia menangis. Itu yang ditangis. Ia pokok. Mereka datang menghadap ayahnya dalam keadaan menangis. Tangis apa mereka? Tangis penuh kepalsuan. Itu makanya datang malam.
Karena ingin menunjukkan seakan-akan kejadian koyuan. Itu. Apa cerita mereka mulailah berbohong. Jadi hati-hati jawab Pak, kelakuan rumah mana tidak selalu serius. Kadang dia betul kawan. Iya dong. Ya, hati-hati jawab. Boleh kalau malam lo kan. Apa yang mulai bohongnya jadi? Oh no. Maka semua mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba. Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Bapak Ibu, apa ingin mengurutkan bohong itu akan beranak kebohongan berikutnya. Pertama, apa kebohongan pertamanya? Kami pergi berlomba, nastabiku. Nastabiku itu sabakoh, muncul kalimat musabakoh, ya kan? Musabakoh kan berlomba. Itu kebohongan pertama. Mereka mengatakan ya kami sedang berpacu-pacu berlomba-lomba. Satu. Lalu kami letakkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Ada dua kan? Para bohongnya? Lalu yang ketiga, lalu dia dimakan serigala. Berapa? Tiga. Bapak Ibu semua, urutan kebohongan itu coba perhatikan. Ya coba perhatikan. Kalau dirujuk dari awal itu sudah 5 kebohongannya. Tambah dengan ini. Ini Bapak Ibu. Pertama, mereka mengatakan berlomba untuk meyakinkan ayahnya bahwa mereka membawa Yusuf bermain. Padahal tidak. Ya. Bohong kan? Ya artinya mereka berlomba-lomba itu seakan-akan melihatkan kepada Yusuf. Yusuf kami letakkan dengan barang didakik barang-barang kami untuk meyakinkan ayahnya. Jadi berbohong pertama akan beranak berbohong berikutnya. Percayalah. Kok anak berbohong nomor 1 ini? Wah. Ambil contohnya ibu ya. Ibu sedang digantung. Di telepon deh kawan. Di pagi ini je kawan. Boleh pada panjang ini. Itu bohong pertama. Entah urusan apa lah kau malih yang kawan tu ibu ke rumah. Boleh pada panjang ini. Pada bohongnya. Satu ya. Tidak ada kawan balik. Bila ke pada panjang. Orang 2 hari posito, dah pada bohongnya. Dua. Baranak tak berikutnya. Acara sinan. Ada barang leha. Dah pada bohongnya. 3. Tanya dulu kawan kalian, bila pulang? Mungkin seminggu lain. Dah pada bohongnya. Siapa yang dah tadi? Bohong pertama badutu patamu akan beranak pinak berikutnya. Jarang dusta yang sekali tidak beranak pinak. Siapa yang praktekkan ini saudara-saudara Yusuf? Coba lihat. Kami letakkan Yusuf dekat baju kami, barang-barang kami. Kami berlomba-lomba. Itu bohong semua. Yang bohong paling besarnya Bapak Ibu, akan lahu zibu, maka dia dimakan serigala. Oke? Kalimat serigalanya zibu. Zibu itu serigala yang ketek. Tidak mungkin memakan manusia serigala. Tidak mungkin. Apakah Yakub tahu kebohongan anak-anaknya ini? Yang tidak ada urutan ayatnya Bapak Ibu.
Nah, jamaah dimuliakan Allah, hebatnya lagi mereka membawa barang bukti bahwa Yusuf dimakan serigala, ada darah di bajunya. Wajahu ala komisihi bidamin kazib, itu kan nanti diceritakan 14. Maka datanglah mereka dengan membawa baju yang berdarah. Yang menariknya begini Bapak Ibu, kalau aku tidak gini, dia berdusta, tapi dutunya itu bisa ketahuan bahwa dia berdusta. Apa sebab? Yang mereka bawa ke ayahnya itu bajunya Yusuf berdarah, tapi tidak tercapit. Kalau logika akal kan begitu, tidak capit baju Yusuf berarti serigala menyuruh Yusuf buka baju dua dan kamar kanan intinya. Apa sebab? Tidak ada capit baju dari kecuali darah. Kira-kira serigala minta izin dulu ke Yusuf. So mereka makan buka baju itu. Dan Bapak Ibu Yakub tahu itu. Betapa kebohongan mereka ini Bapak Ibu telah melukai ayahnya. Mereka mungkin tuh. Nah, itu kebohongan mereka. Lalu mereka bawa baju Yusuf, bohong lagi. Yakub buktinya darah, padahal darah itu bukan darahnya Yusuf. Itu boleh jadi darah hewan dan lain sebagainya. Mereka singkirkan atau mereka serahkan ke baju Yusuf, tapi tidak capit. Kalau serigala memakan Yusuf, setidaknya ada tidak bekas gigitan di bajunya? Bila pasti ada. Itu Bapak Ibu, makanya di pengadilan perhatikan. Kan sering kita menonton di hasil-hasil pengadilan, Bapak hakim itu akan mengejar terus barang bukti. Dan sering para terdakwa tersangka itu dia terjebak dengan kebohongannya. Gitu. Laksan dia mencoba itu begini begitu ujinya kan. Akhirnya ada barang bukti ketahuan juga. Nah, coba kadang-kadang dipermalukan itu Bapak Ibu di hadapan dia ada orang, ada wartawan di situ. Apanya? Karena mereka sudah berbohong di persidangan dan itu pernah terjadi dan sering pernah. Jemaah dimuliakan Allah, artinya apa? Di dunia saja Allah nampakkan bila mana seseorang berbohong. Nampak dari raut wajahnya, nampak dari penyampaiannya atau kata-katanya, nampak dari barang-barang bukti nanya mau. Di dunia sudah Allah nampakkan. Makanya kenapa Allah betul-betul mengancam para pembohong? Ada ayat Al-Quran Bapak Ibu, wailul lil mukadzibin. Coba dengarkan ayat. Maka celakalah mereka para pendusta, para pembohong. Wailul lil mukadzibin. Karena yang mereka bohongkan itu kelak CCTV-nya Allah di hari akhirat diperlihatkan. Itu makanya bapak-bapak, ibu kita semua berpikir-pikir untuk bantu. Tapi ada dusta yang dibolehkan, ada tak dusta yang dibolehkan? Di antaranya ada berdusta menyelamatkan nyawa orang. Itu pernah dilakukan ya dalam sejarah itu Bapak Ibu Buya Hamka. Konon ada penjajah mencari pribumi, lari lewat di depan Buya Hamka. Ya. Lalu lari lewat di depan Buya Hamka, terus penjajah datang setelah itu. Ibarat bahasa wajib Pak Buya, ini nampak siang buku lewat siko tadi.
Maka Buya beranjak bergeser sampai kakinya. Akhirnya digeser kaki saja dari tagak siku tak dulu. Kalau digesernya dari itu, kalau di sikunya tagak tadi tak ada nampak tu, berarti yang betul tak? Betul, makanya geser tagak saja dan tagak siku ya tak dulu. Ibu lah prakteknya itu. Itu berdusta menyelamatkan nyawa orang. Buya tadi daripada orang itu mati karena bunuh, yang selamatkan dengan cara itu. Kemudian berdusta menyenangkan hati istri, boleh pak? Tidak madutoi ini maksudnya. Berdusta untuk menyenangkan hati istri, itu boleh. Contoh, ibuku memasak, hendak masih agak asinnya sampai gulanya, batannya lainnya, ini dapat dah. Woi, agak kalau maknya. Kalau memasak tadi mah tutup simpang layar itu. Demi menyenangkan hatinya pak beliau itu. Coba kalau lama ada lama asin, besoknya tak tahunya masalahnya ibu. Ibu itu kan semua ini kunci pak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal semacam ini. Bapak Ibu, satu kali Aisyah sambal itu asin. Dan Aisyah tidak tahu kalau sambalnya asin. Ketika Nabi memakan bapak dan ibu, asin rasanya. Lalu Nabi memanggil Aisyah, wahai Aisyah, kamarilah, awaklah lamun tak makan badu main suwok-suwokan. Lalu Nabi mengambil makanan yang dimasak Aisyah, lalu nyusuwokkan ke Aisyah. Baru terasa dari Aisyah asin sampai tadi. Bapak Ibu, lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan saya. Ternyata asin rasunya gironya. Ibu tahu kenapa Aisyah tak tahu rasu sambalnya asin, masakannya asin? Tahu sebabnya kenapa? Karena Aisyah itu Bapak Ibu, setiap memasak untuk Rasulullah, inya akan makan dulu sekalipun mencukup sebelum Nabi orang pertama yang mencukup. Aisyah siku kan seperti itu kan. Aisyah siku seperti itu kan. Laba minyak jadi belakang makan pak, bertanya awak tahu masak, dia kan sudah berkati. Jadi kebiasaan istri Rasulullah itu, dia tidak akan makan sebelum Nabi orang pertama yang makan. Begitu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Berbohong menyenangkan hati istri boleh. Tapi membohongi istri tak boleh Pak. Tak boleh. Yang kejadiannya ada kejadian kabarnya di Padang. Suaminya kopi mancing Pak, mancing malam. Setiap sore itu minta izin tarik ke orang rumahnya dan pergi mancing. Tak berbulan-bulan kejadian itu. Suatu kali datanglah perempuan membawa anak ke rumahnya. Batanya si kok rumah udah siapa? Iyo, batu awak bininya mana? Hidupnya berhasil memancing, ya kan? Itu membohongi bini, tak boleh. Kalau kaya yang selama itu juga minta pada pensi kepada dia, ya kan? Jamaah dimuliakan Allah. Lalu terus di ayat 18 kita ambil sedikit Bapak Ibu.
Setelah mereka menceritakan semua kejadian tadi dengan penuh kebohongan, dengan membawa bajunya Yusuf berlumuran darah palsu, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun. Sebagai penutup, ketika Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk. Ajar ya kalimat ini. Artinya Yakub tidak percaya dengan sekalipun mereka membawa bukti baju dengan darah, dengan cerita-cerita karangan-karangan yang dusta. Yakub tidak percaya baik. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia marah kepada anaknya ini? Maka kalimatnya coba lihat di ayat 18 itu, fasabrun jamilun, sabar terbaik. Bapak Ibu, apa perbedaan sabarnya Nabi Yakub dengan sabarnya Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran? Kalau Nabi Muhammad fasabrun jamilan, kalau Nabi Yakub fasabrun jamilun. Tahu bedanya? Kalau fasabrun jamilan Nabi Muhammad, sabarnya Nabi Muhammad itu karena yang berdusta kalinya adalah orang lain, jadi jauh lebih ringan. Bila dibandingkan sabarnya Nabi Yakub, sabrun domah kan, domah itu kan sesuatu yang berat. Sabrun jamilun. Nabi Muhammad sabrun jamilan, sesuatu yang ringan. Sabarnya Nabi Yakub, kenapa sabrun jamilun Bapak Ibu? Karena yang mandutoi inya tuh anaknya surang. Itu mau kembali? Ya. Kalau orang lain mandutoi awak, Bapak Ibu mungkin masih bisa disabar tahan. Tapi kalau anak surang, tarasu tidak sakitnya. Tarasu Bapak Ibu, tarasu sakitnya. Atau istri, atau suami, atau orang tua, yang penting keluarga awak kalau bantu awak, apalagi tahu pula kebenaran yang bantu itu baik Bapak Ibu. Baik. Berapa banyak yang hal-hal yang begitu kan? Makanya coba didiklah anak kita Bapak dan Ibu ya, secara baik dan benar, berlaku berkata jujur. Sebab suatu saat kalau nyoba buntu kepada Bapak Ibu, apalagi buntunya tuh tahu keluar, itu sangatlah menyakitkan. Makanya kenapa Nabi Yakub membaca doa wallahul musta'an ala ma tasifun, dan kepada Allah sajalah saya mohon pertolongan ya atas terhadap apa yang kamu ceritakan ini. Tidak tahu di situ ya. Kenapa anak sendiri yang mandutoi awak, anak waktu saudara mereka puluh, anak puluh Yusuf yang mereka puluh, yang mereka singkirkan. Amat berat ujian Nabi Yakub, dan ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun menunjukkan bahwa Muhammad di saat beliau masa-masa kesulitan, kesedihan, ujian yang kami berikan kepada engkau belum seberapa bila dibandingkan ujian yang dialami oleh Yusuf, bila dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Yakub. Sehingga Bapak dan Ibu, apa artinya? Ayat ini turun saat Nabi masa-masa sulit, sehingga menggambarkan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad belum seberapa bila dibandingkan apa yang dihadapi oleh Yakub dan Yusuf. Makanya kesimpulannya begini Bapak Ibu, awak kalau ingin bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang ada kawan, jangan mencari kate, mencari ke Allah. Itu makanya ibu jangan ambil bajalan ke rumah orang kayu.
Kalau bawa ajak berjalan ke rumah orang kayu, banyak yang nampak di rumah orang kayu itu tidak ada di rumah awak. Gimana itu? Akhirnya balik. Ketika pulang dari rumah orang kayu tadi, menyasak kayu di rumah. Kamu menyasak? Kapak, opak, buat badila itu, buat badila itu. Saya buat pak stres ini. Itu kalau ada ibu hati-hati memilih kawan. Kalau ada kawan kayu jangan cocok ke rumahnya. Sebab apa yang ada di rumahnya banyak dan tidak ada di rumah awak. Jadinya, artinya apa? Nikmat Allah itu syukuri apa yang ada yang sekarang sama kita. Boleh jadi bapak dan ibu, apa yang kita syukuri Allah akan tambah. Tapi kalau mencari awak kata, tidak akan pernah menjadi orang bersyukur. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masa-masa kesulitan, seakan-akan memberikan pelajaran kepada beliau, Muhammad, ujian engkau saat ini meninggalnya istrimu, meninggalnya papamu, belum seberapa kami berikan bila dibandingkan dengan ujian yang kami berikan kepada Nabi Yakub dan Yusuf alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya, pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.